Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu moga-moga kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Dan ketika Allah memanggil kita semua suatu ketika, semoga kita dipanggil dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, manusia ini makhluk yang istimewa. Keistimewaannya letak kepada ujian dan tantangan yang Allah berikan kepada kita. Pernah ada pertanyaan seorang, lebih utama mana antara bidadari hurin ain dan wanita yang salihah? Nabi menjawab, wanita yang salihah lebih utama. Bidadari hurin in melakukan kebaikan, bertasbih, mengabdi kepada Allah, terus menerus melakukan ketaatan tanpa sekalipun berbuat maksiat, memang dia hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Tapi manusia, perempuan yang solehah, untuk menjadi baik dia harus berjuang, harus sholat, harus puasa, harus berjuang untuk memastikan apa yang dilakukannya baik. Salah satu yang membuat manusia menjadi istimewa adalah tantangan berat yang Allah siapkan. Apa itu? Yaitu tipu daya iblis. Iblis itu sebenarnya dari golongan jin, makhluk yang ahli ibadah. Tapi karena kecongkakannya, karena ketidaktaatannya terhadap perintah Allah, ia menjadi makhluk yang dilaknat. Maka tugas kehidupan iblis atau setan itu hanya satu. Ia ingin mengajak teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia untuk bersama dia dalam kehidupan yang sesat. Ada satu cerita, 3 laki-laki bersaudara dan 1 perempuan. Mereka ketiganya termasuk orang yang akan dikirim dalam sebuah peperangan. Ketiganya bingung kepada siapa ia akan menitipkan saudarinya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada nilai-nilai baik, cerita-cerita yang mengandung pelajaran, dapat dilihat, didengar,
diperhatikan oleh banyak orang sehingga manfaatnya menjadi lebih banyak. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap fenomena yang namanya iblis dan tipu dayanya, sehingga kita bisa bersiap-siap dalam waspada agar kita terhindar dari tipu daya iblis. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, maka mereka sepakat untuk menitipkan saudarinya kepada orang yang sangat terkenal sebagai orang yang ahli ibadah pada saat itu, agar bisa menjaga dan melindunginya sampai ketikanya pulang dari tugas pertempuran. Awalnya ahli ibadah ini menolak karena khawatir ada fitnah. Tapi karena ketiganya terus-menerus mendesak, akhirnya ahli ibadah ini menerima. Kata ahli ibadah, kalau begitu suruhlah dia menginap di sebuah kamar di bawah tempat ibadahku ini. Gadis itu tinggal dalam waktu yang cukup lama. Dan selama itu ahli ibadah mengirim dan memberikan makanan. Mula-mula sang ahli ibadah ini meletakkan makanan dan keperluan hidup lain di depan pintu. Kemudian gadis itu membuka kamar, keluar untuk mengambilnya. Hal itu berlangsung cukup lama. Dan setan cukup telaten untuk menghembuskan tipu daya. Hingga sang ahli ibadah memasuki kamar untuk mengantarkan makanan. Beberapa saat berikutnya, ahli ibadah mulai mau berbincang-bincang dengan gadis itu. Kemudian setan menghembuskan pengaruhnya untuk berani meraba dan akhirnya terjadi perzinaan. Perlu diketahui, anak-anak iblis yang menyuruh manusia untuk zina dan menganggap perbuatan zina itu biasa bahkan bagus, namanya akwar. Ya, para santri harus tahu nih, akwar adalah anak cucu iblis yang tugasnya mendorong-dorong manusia untuk berzina. Gadis itu hamil dan kemudian melahirkan. Iblis datang dan berkata kepada sang ahli ibadah, bagaimana kalau saudaranya datang dan melihat saudarinya sudah punya anak akibat perbuatanmu? Mereka pasti akan marah dan nama baikmu akan hancur. Demikian kata iblis. Maka iblis menyarankan, bunuh saja anak itu. Anak itu akhirnya dibunuh. Iblis datang lagi dan berbisik, kamu kira ibunya, wanita itu tak akan menyampaikan rahasianya kepada saudaranya? Jika ia datang, maka bunuhlah sekalian dan kuburkan bersama dengan anaknya. Nasihat iblis. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, suatu saat ketika saudaranya selesai menunaikan tugas, datang dan ingin melihat saudara perempuannya, ahli ibadah itu pura-pura menangis sembari memuji-muji gadis itu. Ia gadis yang paling baik, tapi ia telah meninggal. Lihat, itu kuburnya. Ketika bersaudara itu mendatangi kuburan saudarinya,
Mereka menangis penuh penyesalan, tak bisa menjaga, bahkan hingga meninggalnya. Beberapa hari ketiga bersaudara itu di kuburan itu sebelum mereka pulang ke rumahnya. Iblis mendatangi mereka bertiga. Satu persatu iblis yang menggambarkan diri menjadi orang tua bercerita tentang apa yang terjadi pada saudarinya. Mula-mula tiga bersaudara ini menganggap itu bunga tidur, impian yang tidak benar. Tapi karena melihat detailnya cerita tentang impian, melihat bahwa yang mimpi bukan hanya satu orang, tapi ketiganya juga mimpi yang sama bahkan berulang, maka mereka mulai percaya. Mereka mendatangi ahli ibadah itu dan ahli ibadah itu tak bisa ingkar lagi dan mengakui segala yang diperbuatnya seraya meminta-minta untuk dimaafkan. Tiga bersaudara itu marah besar. Mereka menarik ahli ibadah itu dari tempat ibadahnya dan menyalibnya. Iblis datang lagi dan berkata kepada ahli ibadah, "Hai, sebenarnya semua kejadian itu mulai dari awal sampai hari ini aku yang merencanakan, aku yang menggodamu. Kamu tahu kekuatanku. Kalau saat ini kamu tunduk padaku dan kufur kepada Allah, tentu kamu akan aku selamatkan," janji iblis. Apa jawaban ahli ibadah itu? Dia tidak berdaya, akidahnya lemah, dan ia menjadi kufur. Setelah ia kufur, iblis meninggalkan begitu saja dan membiarkan orang-orang menista dan menyalibnya di papan salib. Karena peristiwa itulah Allah menurunkan surat Al-Hasyr ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin." Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, pastikan, yakinkan bahwa setan sebagai musuh abadi kita. Jangan mencoba-coba bersekutu dengannya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, waspada dengan tipu dayanya, dan sebenarnya tipu dayanya lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa qatilu awliya asy-syaitan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang yang kafir
berperang di jalan Thaghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang ketiga, bentengi diri kita dengan ikhlas dalam segala hal. Allah dawuh di dalam Al-Quran, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Dan yang keempat, terus minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Moga-moga bisa diambil pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.